Halo, perkenalkan, nama saya Yan Dimas. Selamat datang di channel saya. Di channel ini nantinya saya akan banyak berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman semua perihal apa saja yang terkait dengan dunia fotografi dan videografi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Akhir-akhir ini, saya banyak menerima pertanyaan dari teman-teman terkait trigger terbaru Godok, yaitu X2T. Sebenarnya trigger ini tidak bisa dibilang baru, karena Godok sudah merilis trigger ini dari tahun 2019, bulan Juni kalau nggak salah. Kebanyakan yang bertanya sebelumnya sudah menggunakan Godok System, dan trigger yang paling banyak dipakai adalah X1T. Maka pertanyaannya, perlu tidak upgrade ke X2T jika selama ini sudah menggunakan X1T? Untuk tahu jawabannya, maka kita perlu bandingkan terlebih dahulu kedua trigger ini, sehingga kita bisa tahu ada fitur, fungsi, apa yang ditambahkan Godok di X2T. Ayo kita bandingkan. Kita sudah punya satu buah trigger X2T di sini. Untuk pertama-tama, coba kita lihat kotak bagian luarnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah fitur utama dari trigger X2T ini. Yang pertama adalah TTL control, artinya trigger ini sudah support TTL, 2,4 GHz wireless, ada 32 channel yang teman-teman bisa pakai. Jangkauan maksimumnya adalah 100 meter. App control, kalau dilihat dari logonya, dia juga sudah support Bluetooth, support 8000 second sync speed. Artinya trigger ini juga sudah support HSS, 99 wireless ID, dan JFN. Oke, langsung aja kita buka kotaknya, kira-kira ada apa aja isi di dalamnya. Sudah kosong. Yang pertama ada manual book, ada QC pass, dan ada Godok warranty card. Ini dia triggernya. Coba kita keluarkan dulu. Ini dia trigger X2T-nya. Nah, sebelum kita coba bandingkan dengan X1T, ini adalah kompartemen baterainya. Coba kita buka dulu. Seperti yang teman-teman lihat di sini, trigger X2T ini juga masih menggunakan dua baterai AA. Kebetulan saya sudah punya dua baterai di sini. Oh ya, untuk trigger saya lebih cenderung menggunakan baterai alkalin, karena penggunaan baterai rechargeable seperti analog dan lain-lainnya untuk penggunaan jangka panjang itu kurang baik untuk sebuah trigger karena dapat memicu kerusakan. Saya sudah punya satu buah trigger X1T di sini. Kebetulan saya juga pengguna Godok System dan selama ini saya pakai X1T. Kita coba bandingkan dulu fisiknya di bagian atas. Terlihat bahwasanya di X2T Godok telah menambahkan 5 tombol A sampai E, yang mana ini adalah tombol group, dan itu tidak ada di X1T. Sebuah tombol tes sama X1T juga punya, cuman sekarang digeser ke kiri. Ada logo Bluetooth di X2T, dan Godok masih mempertahankan Hotsu di bagian atas. Kita beralih ke bagian belakang. Jika dicermati maka terlihat bahwasanya di X2T LCD atau displaynya terlihat lebih besar. Ada 3 tombol di sini, mode, menu, dan set. Sedangkan di X1T kan channel, group, mode. Nah, untuk dial ini di X2T sekarang dipindah oleh Godok di bagian bawah ini. Oke, kita beranjak ke bagian sini. Sama, ada 2 tombol switch. Yang pertama switch on off dan switch untuk AF assist. Ini bagian depannya, kurang lebih juga mirip ya. Berikutnya adalah bagian sebelah sini. Ini ada USB Type-C dan 3.5 jack port. Kalau di X1T itu ditutupi oleh karet. Ya, plus minus. Jika di X2T seperti ini tidak ada penutupnya, maka lebih cepat jika mau dipakai, tidak ribet. Akan tetapi juga minusnya mudah kotor, baik debu maupun air jika kadang-kadang kita motret di
tempat-tempat yang agak-agak ekstrim. Sekarang kita beralih ke bagian belakang atau bawah. Yang paling mencolok perubahannya adalah di sistem locknya. X2T saat ini menggunakan sistem Quick Smart Lock. Artinya teman-teman tidak perlu lagi terlalu banyak memutar, cukup sekali tekan dan sekali diputar, maka sudah posisinya sudah terkunci. Itu berbeda dengan X1T yang masih menggunakan sistem ulir jika mau mengencangkan atau merapatkan. Oke, langsung saja kita nyalakan kedua trigger ini sehingga kita bisa tahu menu atau fitur yang ada di dalamnya seperti apa, sehingga kita bisa membuat perbandingannya. Ini adalah tampilan pertamanya. Di trigger X2T langsung muncul indikator baterai di pojok kanan bawah LCD, yang itu tidak ada di X1T. Ini sebuah fitur yang sangat berguna sekali dalam situasi pemotretan, sehingga kita bisa memantau kapasitas baterai trigger kita sudah sejauh apa. Perbedaan yang kedua adalah terlihat LCD X2T ini lebih terang dibandingkan X1T. Ini juga menguntungkan sekali ketika kita melakukan pemotretan outdoor, apalagi di siang hari. Selanjutnya adalah tidak adanya tombol menu di X1T ya. Kalau di X2T ada tombol menu, coba langsung saja kita tekan. Dalam tombol menu ada sync, ada Bluetooth. Jadi kita memang X2T ini sudah memiliki Bluetooth. Kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan fitur beep. Yang kedua, kita bisa atur zoom juga di sini. Ada scan. Jadi X2T ini memang bisa men-scan channel yang menurut dia sudah bebas interferensi. Ada channel, Anda juga bisa atur channel secara manual. Ada ID, PC sync, delay, ada shoot. Anda juga bisa atur mau menggunakan X2T ini secara grup atau individual. Ada distance, ada step. Kita bisa juga atur grup, mau berapa grup yang terdisplay, 5 atau 3. Kita bisa atur juga standby-nya. Kita juga bisa menonaktifkan lampu LCD atau mengaktifkannya dalam 12 second. Ini LCD ini untuk mengatur tingkat kontras dan AF off. Secara garis besar, sebetulnya menu-menu tersebut juga ada di X1T. Hanya saja untuk mengakses menu-menu itu di X1T Anda perlu masuk ke FN mode. Berbeda dengan X2T yang sudah memiliki satu tombol dedicated menu. Untuk masuk ke FN mode, caranya adalah menekan tombol channel atau OK selama kurang lebih 2 detik. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Di FN mode, teman-teman juga bisa mengatur delay, zoom di FN02, juga bisa mengatur PC sync, bisa mengatur multi. Jadi kita bisa menonaktifkan fitur multi di FN04. Yang selanjutnya teman-teman juga bisa mengatur maksimum power, number of group, jadi mau berapa grup yang di display, beep, dan lain-lain. Sekarang kita coba berpindah ke tampilan grup di trigger X2T. Seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwasanya perubahan terbesar yang dibikin Godok di trigger X2T ini adalah dengan menambahkan 5 tombol A sampai E yang ada di bagian atas trigger. Adapun fungsi dari tombol-tombol tersebut ialah untuk mengaktifkan grup. Jadi semisal saya ingin mengaktifkan grup A, saya tinggal tekan tombol A. Maka akan muncul highlight seperti itu yang menandakan grup A sedang aktif. Saya bisa merubah mode ataupun power. Ketika saya ingin mengaktifkan grup B, saya tinggal tekan tombol B. Maka highlightnya berpindah yang menandakan grup B sedang aktif. Sama, saya juga bisa mengatur modenya, saya mau pakai apa. Dan saya juga bisa mengatur power. Gimana teman-teman? Sudah dapat insight? Dari perbandingan-perbandingan tadi, setidaknya ada 3 perubahan besar yang dibikin Godok di trigger X2T, yang mana itu menjadi kelebihan trigger X2T dibandingkan X1T. Yang pertama, adanya tombol grup A sampai E yang ada di bagian atas trigger. Yang nomor 2,
adanya tombol menu, yang mana ini juga mempercepat dan mempermudah kita ketika kita ingin mengakses menu-menu yang ada di X2T. Yang nomor 3 tentunya adalah sistem lock-nya. Lalu perlu tidak sih kita membeli trigger X2T? Jawaban saya ada 2. Yang pertama, bisa jadi tidak perlu ketika Anda selama ini sudah nyaman menggunakan X1T. Bisa jadi juga tidak perlu ketika intensitas Anda memotret dengan menggunakan strobis bisa dibilang jarang. Yang kedua, saya akan bilang perlu ketika tingkat intensitas Anda memotret dengan strobis bisa dibilang cukup tinggi, apalagi Anda sering bekerja dengan menggunakan strobis. Dengan menggunakan X2T, dengan user interface-nya yang baru, maka pekerjaan Anda bakal lebih cepat dan lebih mudah. Yang berikutnya, perlu Anda membeli X2T ketika Anda sedang mencari sistem strobis pertama Anda. Jadi sebelumnya Anda belum punya X1T. Mengapa demikian? Selain karena kelebihan-kelebihan yang sudah kita bahas di depan, selisih harga antara X1T dan X2T tidak terpaut jauh. Jadi mending sekalian. Kalau Anda tanya opini saya pribadi, saya bakal ganti ke X2T.